Halo semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Anak-anak, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 12. Untuk itu, Ibu berharap anak-anak semuanya dapat menyimak materi pembelajaran kita pada saat ini. Baiklah, adapun materi pembelajaran kita adalah bab 6 yang berjudul HAM di Indonesia. Nah, ini dapat kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 42, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, 2 Samuel pasal 4 ayat 4, pasal 9 ayat 1 sampai 13, pasal 16 ayat 1 sampai 4, pasal 19 ayat 24 sampai 30. Melalui bab 6 ini, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, landasan hukum HAM di Indonesia. Yang ketiga, upaya penegakan HAM. Yang keempat, peran gereja di Indonesia. Nah, setelah mempelajari bab 6 ini, siswa diharapkan dapat menganalisis beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, hak asasi manusia di Indonesia. Anak-anak, di Indonesia hak asasi manusia telah lama ada. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan dalam buku adat Lontarak tertulis bahwa apabila raja berselisih paham dengan dewan adat, raja harus mengalah, tetapi apabila dewan adat berselisih, rakyatlah yang membuat keputusan. Nah, secara perjuangan HAM di Indonesia secara sederhana dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman penjajahan 1908 sampai 1945. Yang kedua, masa pemerintahan Orde Lama 1945 sampai 1966. Yang ketiga, periode kekuasaan Orde Baru 1966 sampai 1988. Dan yang keempat, pemerintahan reformasi 1988 sampai sekarang. Nah, perjuangan hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai sejak kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia sebagai satu bangsa yang telah menyadari haknya untuk merdeka dan membangun negerinya. Para pemuda berupaya merumuskan naskah tentang hak asasi manusia pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Dasar sementara. Dalam negara hukum, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan. Jadi, hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dikaruniai hak, kebebasan, dan kewajiban. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia haruslah mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dan penciptanya, sesamanya, lingkungannya, dan bangsa lain. Uraian materi yang kedua, landasan hukum HAM di Indonesia. Anak-anak, hak asasi manusia tercermin dalam Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diuraikan dalam batang tubuhnya serta perundang-undang lainnya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah digali dari akar budaya bangsa
yang hidup jauh sebelum terbentuknya Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional pada tahun 1948. Nah, melalui perjuangan yang panjang dan berat, akhirnya terbentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 1993. Komnas HAM berfungsi untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Anak-anak, mari kita melihat landasan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, yang ketiga, Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998 yang terdiri atas 10 bab, dan yang keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang disahkan pada 23 September 1999 yang terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Anak-anak, landasan hukum hak asasi manusia tidak saja memberi kebebasan manusia untuk mendapatkan haknya, sekaligus melindungi hak asasi manusia. Artinya, mewajibkan setiap orang menghargai dan menghormati hak yang sama pada manusia lainnya. Sikap yang suka menonjolkan diri dan meremehkan orang lain dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Jadi, hak asasi manusia tidak hanya berbicara tentang apa yang berhak diterima setiap orang, tetapi juga apa yang harus dilakukan setiap orang agar haknya dan hak orang lain terjamin pemenuhannya. Uraian materi yang ketiga, upaya penegakan HAM. Anak-anak, dalam hak asasi manusia terkandung nilai-nilai yang luhur dan patut dianut. Berkaitan dengan hal ini, ada 3 teori yang dapat dijadikan kerangka analisis. Yang pertama, teori realitas. Yang kedua, teori relativisme. Yang ketiga, teori radikal universal. Anak-anak, teori realitas mendasari pandangan pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan keinginan diri dan egoisme dalam dunia, seperti bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, setiap manusia saling mementingkan diri sendiri sehingga menimbulkan tindakan yang tidak manusiawi. Nah, teori relativisme, kultur berpandangan bahwa nilai-nilai dan budaya bersifat partikular atau khusus. Dalam hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral hak asasi manusia bersifat lokal dan spesifik, berlaku khusus pada suatu negara. Nah, adapun teori radikal universal berpandangan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Nah, anak-anak, iman Kristen menentang semua perilaku yang bersikap yang tidak menghormati dan menghargai manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, serta tidak menjunjung tinggi kesucian hidup manusia. Mari kita melihat perilaku Kristiani yang harus dimiliki orang percaya dalam hubungan dengan hak asasi manusia. Yang pertama, menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, menghormati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang ketiga, menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menghargai pendapat, pandangan,
atau pilihan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat, pandangan, atau pilihan pribadi. Yang kelima, menghargai segala sesuatu yang menjadi milik atau hak orang lain. Uraian materi yang keempat, peran gereja di Indonesia. Anak-anak, gereja bertanggung jawab menegakkan dan mewujudkan hak asasi manusia secara benar, baik dalam persekutuan maupun membangun dalam kehidupan individu anggotanya. Nah, gereja dapat berperan aktif dengan cara yang pertama, memberikan pengajaran terkait HAM. Yang kedua, menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang berharkat martabat mulia. Yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan permasalahan. Nah, mari kita melihat upaya gereja. Upaya gereja yang pertama adalah gereja dapat melakukan melalui pelayanan secara umum kepada anggotanya. Melalui khotbah, diskusi, penelaahan Alkitab, seminar, atau workshop dapat menjadi cara memberikan pandangan yang benar sesuai dengan Alkitab. Upaya gereja yang kedua adalah dapat dilaksanakan dengan kepedulian secara nyata terhadap problematika pemenuhan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin gereja perlu memberikan perhatian khusus dengan kesediaan mendengarkan atau menerima berbagai laporan atau pengaduan terkait HAM dalam pelanggarannya. Yang ketiga, upaya gereja adalah tindakan real yang turut serta mencampuri masalah HAM dalam konteks mencegah, menengahi sebagai mediasi, dan memberi saran. Solusi untuk menyelesaikan masalah yang terbaik adalah penaklukan diri atau ego pribadi kepada Allah, lalu dengan rendah hati saling mengampuni dan berdamai. Nah, hukum dunia hanya menegakkan keadilan, tetapi hukum Allah mendamaikan, mengakhiri masalah, dan memulihkan yang terluka. Jadi, anak-anak, gereja dapat berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia setiap anggotanya. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Melalui pembelajaran ini, kita mengerti bahwa hak asasi manusia di Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat. Untuk itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia harus mewujudkan keselarasan antara manusia dan pencipta, sesamanya, lingkungannya, dan bangsa lain. Adapun upaya penegakan HAM adalah ketika kita menuntut agar hak kita dipenuhi, kita pun dibatasi dengan hak yang sama dari orang lain. Ketika kita menginginkan hak kita terpenuhi, kita juga punya kewajiban yang harus dipenuhi. Dan gereja pun bertanggung jawab menegakkan dan mewujudkan hak asasi manusia secara benar, baik dalam persekutuan maupun membangunnya dalam kehidupan individu anggotanya. Amin. Nah, anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahami materi yang telah kita pelajari bersama-sama. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Dan tentunya Ibu terus mengingatkan untuk tetap ingat protokoler kesehatan.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.